Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam diseminasi pada hari ini. Pada hari ini kita akan berbagi apa saja yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran calon guru penggerak. Berikutnya adalah ini foto-foto kita yang sangat cantik dan ganteng, tidak pernah saya lupakan. Wow. Pembahasan modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat SD Negeri 02 Ujung Menteng. Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia untuk hadir. Dan berikutnya adalah foto-foto pembiasaan yang sudah kita lakukan dalam rangka melaksanakan kebajikan atau budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membuat menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik ataupun intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4 adalah akhir dari modul 1, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita saling berbagi Bapak dan Ibu guru hebat, apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Selanjutnya adalah paradigma pemimpin pembelajaran. Pendidik adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, secara keseluruhan, aktif berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Saya kira kalau di sekolah kita alhamdulillah tidak ada lagi bentuknya hukuman, karena memang hukuman tidak zamannya lagi pada generasi saat ini. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, pada pelajaran motivasi yang diajarkan adalah untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri menjadi seperti yang diinginkan. Pada dasarnya seseorang, murid ataupun kita sendiri melakukan suatu hal itu kan ada motivasinya. Di antaranya motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Misalnya kalau kita pakai helm ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau jarak dekat kita tidak pakai karena motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Tapi kalau jauh dekat kita pakai, insya Allah karena menghargai diri sendiri juga menghargai orang lain. Selanjutnya adalah berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia semua sama. Yaitu pertama survival, untuk mempertahankan diri. Contohnya kita makan sehari-hari karena memang
supaya kita tetap bertahan untuk hidup. Kemudian love, kasih sayang. Setiap orang pasti ingin dicintai dan juga mencintai. Kita maupun anak-anak sama kebutuhannya. Kemudian fun, untuk kesukaan atau kesenangan kita. Masing-masing orang beda passionnya atau kesukaannya. Atau untuk power, kekuatan. Kita masing-masing pasti ingin diakui kekuatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah freedom atau kebebasan. Tidak ada yang ingin dikekang. Semua pasti ingin mempunyai rasa bebas. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol ini Bapak Ibu, dalam ketika kita menghadapi murid, ada tipe-tipenya. Pertama adalah tipe penghukum. Mungkin bahasanya kamu lagi, awas ya, seperti itu, sambil menunjuk biasanya, ataupun dengan ekspresi yang mungkin matanya agak hiperbola, agak diperbesar gitu ya, sambil nunjuk-nunjuk, kamu lagi seperti itu. Atau membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya bahasanya pelan gitu ya, supaya anak merasa bersalah. Nanti kalau kamu nggak pinter, kamu nggak kesian sama orang tua kamu, seperti itu biasanya. Atau seperti teman, ya. Tolong dong bantu ibu. Kalau nanti kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah gitu. Ayo dong kerjasamanya. Biasanya seperti itu. Atau pemantau. Biasanya kalau pemantau, anak-anak yang dihukum, kamu tidak mengerjakan suatu hal, satu hari ini kamu tidak boleh jajan, misalnya dia dipantau. Seharian dia tidak jajan. Nah, yang terakhir adalah posisi yang sangat diharapkan di era milenial ini, kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, di mana kita mampu memanage perilaku murid untuk menghasilkan pribadi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah langkah menyusun disiplin positif. Maaf Ibu, kepleset. Bentuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini ya Bapak Ibu, sulit untuk didefinisikan. Jadi bentuk keyakinan kelasnya dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kita pada tahun ajaran baru, kita pasti sudah membuat ya Bapak Ibu kesepakatan kelas. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas ini diupayakan bahasanya adalah bahasa-bahasa yang positif. Jadi bahasa yang positif itu seperti apa? Seperti jangan ada kata jangan, tidak, harus, mesti, seperti itu. Tidak boleh, jangan sampai gitu, harus. Kita hindari kata-kata yang seperti itu. Selanjutnya adalah ini adalah bentuk kesepakatan kelas 3B yang kemarin saya bentuk di kelas. Banyak ya, karena semuanya berpendapat, setiap anak berpendapat, tapi kita ambil beberapa kata yang mewakili semuanya. Jadi yang sama kita ambil satu. Yang pertama adalah kesepakatan kelas 3B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya jujur, disiplin, menghargai dan menghormati orang lain. Semua orang mempunyai hak asasi, empati dan berbagi, toleransi, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini adalah kesepakatan kelas 3B tahun 2023-2024. Selanjutnya adalah sesuatu yang bernilai kebajikan, keyakinan kelas, dan sebagai fondasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, kita mungkin termasuk institusi ya, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Jadi kita berusaha untuk tidak menjudge atau menghakimi anak, tetapi justru memahami apa sih sesungguhnya kebutuhan anak sehingga harus dipenuhi, dan bagaimana cara kita membangun mentalnya agar lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah peraturan adalah ketika kamu harus. Jadi kalau kamu harus, kita masih bikin kesepakatan kelas dengan kata kamu harus, berarti itu pasti bentuknya adalah hukuman. Atau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya?
restitusi adalah apa yang kamu yakini. Jadi kita tanya dulu anak-anak, sebenarnya anak-anak itu paham tidak sih dengan kesepakatan yang telah dibentuk, ya. Jadi kita tanya dulu, apakah kamu sudah meyakini? Misalnya seperti tadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak sudah meyakini belum? Seperti itu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi justru dikembalikan lagi ke anak, bukan kita yang menentukan proses perbaikannya, tetapi anak sendiri yang menentukan. Kenapa demikian? Supaya timbul dalam dirinya sendiri rasa untuk memperbaiki diri itu sendiri. Yang berikutnya adalah murid atau anak membenci peraturan. Pasti, ya. Kadang-kadang bapak ibu juga sama, ya. Mungkin bukan di sini, di lain tempat. Pakai helm, kalau ada polisi cari jalan pintas, gitu ya. Jadi sih di SDN ujung Menteng 02. Kemudian kalau misalnya konsekuensi adalah murid atau anak menghormati, tapi mungkin kalau misalnya tidak ada orang, dia berbuat untuk melanggar. Jadi hanya sebatas menghormati, tidak meyakini bahwa itu adalah demi kebaikan dia sendiri dan orang lain. Kalau restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau negatifnya hukuman adalah awas kalau dilakukan lagi ya, jadi ancam ya Bapak Ibu. Awas kamu ya, awas kamu lagi, nanti nilainya nggak naik kelas. Itu juga seperti bentuk hukuman. Kalau kamu nggak mengerjakan PR, awas kamu nanti nggak naik kelas. Itu juga bentuk hukuman. Kalau konsekuensi adalah lakukan apa yang saya katakan. Jadi nggak ada alasan, lakukan saja. Itu bentuknya konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kita kembalikan lagi ke pribadi anak sehingga mereka berpikir dan menghayati. Yang kedua adalah modenya paksaan kalau hukuman. Ini biasanya hukum formal ya. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus atau respon, menaati tapi tidak meyakini. Kalau restitusi adalah teori kontrol. Jadi sesungguhnya kita ini dapat mengontrol diri kita sendiri dan diharapkan murid juga mempunyai rasa itu sehingga dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Yang berikutnya negatif dari hukum adalah mendorong menyalahkan diri. Pasti kita menyalahkan ya. Kenapa kamu gak ini? Karena kamu ini, langsung kita judge anak. Sehingga yang ada di mental anak adalah dia salah, dan dia salah. Ya. Yang teringat adalah dia salah. Kalau konsekuensi adalah mendorong kepatuhan tapi dalam jangka waktu pendek. Dia dalam jangka waktu panjang atau seterusnya. Sedangkan restitusi adalah mendorong disiplin positif. Yang berikutnya adalah konsep diri buruk. Karena tadi ya, ada dia salah, sehingga dia beranggapan bahwa dia adalah seorang yang salah gitu. Sedangkan itu kalau di mental anak-anak itu sangat melekat di jiwa anak-anak. Mungkin kalau kita sudah dewasa tidak, tapi kalau anak-anak diberi label kamu ini, itu akan teringat terus bahwa dia adalah seorang yang ini, seorang yang ini. Kalau konsekuensi adalah konsep diri baik ya, tapi dalam jangka waktu dekat. Sedangkan restitusi adalah konsep diri kuat, karena memang dia melakukan itu dari dasar hatinya sendiri, dari kesadaran dia sendiri. Selanjutnya adalah ini yang kita harapkan dalam menghadapi anak-anak ketika mereka menghadapi masalah atau ketika mereka menemukan permasalahan yang ada di kelas dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama cirinya adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita salah, kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa dia bukan satu-satunya manusia yang pernah melakukan kesalahan, bahwa dia tidak mesti jadi manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan salah, karena itu tidak mungkin. Dan kita sebagai guru juga memaklumi tidak mungkin orang itu tidak berbuat salah. Dengan cara tadi ya, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita salah, kita harapkan kita tidak langsung menjudge. Kamu mulu yang berbuat salah gitu ya. Dia lagi, pasti kamu yang tidak mengerjakan PR. Pasti, seakan-akan dia selamanya jadi orang yang salah. Tapi tidak, kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal demikian? Pasti kamu punya alasannya. Sehingga dari sini kita tahu apa
apa sesungguhnya alasan anak tersebut melakukan hal demikian. Apakah tadi ada 5 faktor kebutuhan yang tidak tercukupi? Misalnya kasih sayang ya, karena tadi di rumah diomelin ayah ibunya berimbas ke sekolah ya, rasa marahnya masih ada, tapi nggak mungkin melawan terhadap orang tua, sehingga dia lampiaskan kepada temannya mungkin atau lain lagi. Makanya kita perlu mengeksplor anak sebenarnya apa motivasi dia untuk melakukan demikian, dan kita tahu bagaimana caranya untuk membangun mentalnya dia agar kedepannya tidak seperti itu lagi, tapi bukan karena kita, tapi karena dia sendiri yang merasa ingin seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, setelah kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal demikian, pasti kamu punya alasannya. Ibu mengerti, ya, ibu memaklumi. Tentu kamu kan tidak ingin juga berbuat seperti ini, ya. Pasti kamu tidak mau juga melakukan hal seperti ini, seperti itu. Ibu memakluminya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menstabilkan identitas bahwa orang yang salah, kita tahu alasannya apa. Tidak langsung menjudge kamu salah, kamu bandel, kamu nakal, kamu rusuh dan segalanya. Tapi kita tahu permasalahannya. Setelah kita menstabilkan identitasnya bahwa dia salah, tapi dia bisa memperbaiki dia lagi dengan cara memvalidasi kesalahan. Dia tahu kesalahannya apa. Kadang-kadang anak itu tidak tahu dia melakukan kesalahan. Ditanya, oh nggak tahu. Ngomong kemarin kebetulan kasus di kelas saya biasa. Anak-anak suka memanggil nama orang tua. Bapak Ibu, ini. Tanyain, kenapa melakukan hal demikian? Kata dia, iseng Bu, iseng gitu. Jadi sebenarnya juga nggak ngerti maksudnya apa. Kalau yang dilakukan itu kesalahan, melukai orang lain, gitu, membuat suasana jadi tidak harmonis seperti itu. Jadi setelah dia tahu, oh ternyata ternyata kurang menyenangkan jika kita berbuat demikian. Jadi kita bahasanya sekali lagi tidak boleh kata tidak, jangan, harus, mesti. Bahasanya adalah bahasa-bahasa yang positif. Setelah kita memvalidasi, kita kan punya kesepakatan kelas ya. Tadi anak yang seperti tadi adalah manggil nama orang tua. Kita tanyakan lagi, kamu tahu nggak keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita? Oh, saling menghormati saling ini. Kamu merasa melanggarnya atau bagaimana? Oh iya Bu, kita sudah melanggarnya. Kemudian berikutnya adalah kita berikan lagi keyakinan kelas kita. Kamu sesungguhnya meyakini atau tidak? Tahap berikutnya adalah dari segi 3 institusi. Setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kita gugah lagi perasaan dan pemikirannya tentang keyakinan kelas. Sesungguhnya kamu menghormati atau menghargai tidak keyakinan kelas yang ada? Oh iya Bu, ternyata menghormati ternyata kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, padahal sudah kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, apa yang akan kamu lakukan dalam rangka memperbaiki diri? Kemudian mereka minta maaf dan berjanji untuk berbuat lebih baik ke depannya. Nah, setelah mereka melakukan tindakan perbaikan, kita kuatkan lagi mereka dengan cara, kalau kamu sudah melakukan perbaikan dan sudah meyakini keyakinan kelas, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi secara tidak langsung dia bertekad dalam dirinya sendiri, saya akan menjadi pribadi yang menghormati teman, saya akan menjadi pribadi yang menghargai teman. Jadi mereka sendiri yang jawab, bukan kita. Semuanya dieksplor benar-benar dari murid, karena memang tujuan pembelajaran ada cuma 3, murid, dan murid. Semua dalam rangka kemajuan murid, dalam rangka mengembangkan dan mengeksplor kemampuan murid. Selanjutnya adalah validasi tadi ya Bu ya. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ini yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka dan dalam pembelajaran calon guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat semua, setiap permasalahan yang berada di kelas kita, sebagai guru bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan metode segitiga restitusi ke depannya. Saya pun juga baru belajar. Kalau tidak jadi calon guru penggerak,
saya pun belum tahu lebih dalam tentang segitiga restitusi. Dan next adalah ini pesan dan ajakan buat Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda, jangan lupa untuk menjadi guru penggerak. Karena banyak pengetahuan dan keterampilan tentang murid kita dapatkan. Dan mungkin hal ini tidak kita dapatkan di luar jalur calon guru penggerak. Walaupun semua media sudah dapat kita akses ya Bu. Sekarang ini sudah dapat diakses di YouTube maupun yang lainnya. Tapi kalau mengikuti calon guru penggerak lebih tertata rapi lah, lebih terorganisir. Calon guru penggerak, kita semua dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam berbagi sharing yang telah saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Semoga Bapak dan Ibu yang lainnya bisa segera mendaftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya buat PR. Kalau terpaksa harus dijawab, maka saya serahkan kepada suhunya. Ada Bapak Kepala Sekolah, ada senior saya di CGP-an, Profesor Susan, Ibu Menteri. Karena yang telah lebih dulu merintis lebih banyak makan asam garam. Silakan Bapak Ibu kalau yang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pun saya dengan senang hati menatapnya. Biasanya ada tambahan dari Bapak ya? Oh iya. Sebagai Artinya mau penguatan. nanya Bu. Tanya dulu. Oh, tanya dulu. Ya. Itu tadi ada yang 3 hukuman ya Bu ya. Ya, jenis kontrol. Jenis Karena sebagai orang dewasa kita mudah mengontrol anak. apakah seorang perilaku guru untuk tadi ada kata awas kita Bu ya? Iya. Nggak boleh. Itu suatu hukuman verbal atau hukuman apa itu Bu? Sementara kan dia bukan mengancam anak ya, Iya. artinya kedepannya tidak terulang kembali gitu loh Bu. Iya. Menyikapinya seperti apa ya Bu ya? Kata-kata yang bijak untuk ini Bu seperti apa? Ngomongnya itu bagaimana gitu. Jadi kalau kekerasan itu kan ada dua ya Bapak Ibu. Iya. Kekerasan verbal melalui ucapan, Iya. intimidasi, dan kekerasan fisik. Iya. Kalau bilang kamu lagi, itu seakan-akan sudah bukan hukuman ya, buat dia. Awas, gitu, seakan-akan sekaligus mengagetkan, bikin shock. Kalau menurut penelitian yang pernah saya baca Bapak, jadi setiap kita mengagetkan anak dengan perkataan yang kurang memanusiakan anak, itu berjuta-juta selnya rusak. Jadi seperti itu. Jadi kata awas pun di samping mengagetkan anak secara psikologis, secara mental pun sudah terguncang. Kita belum berentet gitu kata-katanya baru awas gitu. Itu sudah mental semuanya, sel-sel saraf yang Solusinya bagaimana tuh Bu kita? solusinya tadi kita diharapkan seperti manajer. Seperti manajer. Coba dibuka kembali Bu. Jadi ketika anak itu salah, pertama Institusi tadi. kita tenangkan dulu Bapak Ibu dengan menstabilkan identitasnya. Yang tengah putih, jangan itu. Nah, solusinya ada di kolom Iya. Jadi yang diharapkan ke depannya ya, kita sebelum melakukan hal-hal yang lebih jauh terhadap anak, kita tanya dulu mengapa, apa sebabnya, bagaimana, apa yang harus dia lakukan ke depannya. Jadi semua dari anak yang menentukan. Jadi bukan kita. Kalau mereka sendiri yang menentukan, pasti kita juga gampang untuk menanyakannya. Kamu kemarin ingin jadi pribadi yang seperti ini, kan tidak dipaksa. Mereka sendiri yang mau seperti itu. Jadi kita di sini tidak mendikte, karena guru zaman sekarang adalah sebagai fasilitator. Kalau di beberapa sekolah mungkin manggilnya sudah tidak guru lagi, tapi fasilitator. Karena kita sekolah negeri masih guru. Jadi guru itu tidak mendikte anak begini harus begini karena begini. Karena pada dasarnya anak itu bukan orang yang tidak tahu sama sekali. Dia sudah punya pengetahuan dasar. Cuma pengetahuan itu masih sifatnya abstrak dan samar. Jadi tugas kita hanya menebalkan atau menguatkan, bukan merubah dia untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Karena sesungguhnya setiap anak itu dari rumah sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin kita paksa. Kalau istilah kerennya, nanam padi jangan sampai kita rubah jagung. Nggak akan mungkin.
tapi bagaimana kita menanam padi akan menjadi padi yang unggul. Super sekali. Ayo teguh dong. Ya, dilema kita kan. Tidak Pak, justru yang menyenangkan. Iya. Jadi di sini tensi kita tidak naik Pak, karena kita awas. Anak kaget kita juga kaget sebenarnya. Secara mental kita juga kaget sebenarnya. Iya, itu berapa energi yang sudah kita keluarkan untuk mengatakan awas. Karena spontanitas. Ya, spontanitas. Itu perlu energi yang besar. Tapi ketika panggil anak, kitanya nyaman, anak pun lebih nyaman. Kita nggak darah tinggi jadinya Bapak Ibu. Kenapa sih nak kamu melakukan hal itu? Seperti itu. Nanti dia akan bercerita. Kalau dia tuh awas, wah udah takut duluan dia Pak. Mau ngomong takut duluan, ntar diomelin, ntar diginiin gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa sih kamu melakukan hal demikian? Nanti dia cerita. Saya melakukan itu karena ini. Dan kita pun jadi tahu. Karena anak zaman sekarang kan berbeda dengan anak zaman waktu kita masih SD. Ya, kodratnya berbeda. Kodrat alam dan zamannya berbeda. Sekarang zaman gadget nggak mungkin sama dengan kita di zaman udah gigit besi ya Pak katanya. Seperti itu. Jadi mungkin berbeda. Pola pikirnya berbeda. Anak sekarang lebih ekspresif. Ya memang kebutuhannya seperti itu. Kalau kita dulu cenderung patuh. Kenapa demikian? Kenapa kita patuh? Karena memang sistem orang tua kita mendidik kita secara feodal. Ya anak ya patuh, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong itu nunduk, jangan melihat orang tua. Seperti itu. Padahal kalau dalam etika, kalau kita bicara katanya harus eye contact, harus eye contact, harus tatap mata. Tapi budaya zaman bahla kita diajarkan kalau kamu ngomong itu sama orang tua nunduk, itu udah feodal banget. Ya. Itu sudah penjajahan seperti itu. Dan diharapkan kita tidak seperti itu. Dan tidak banyak energi yang keluar. Kenapa sih kamu melakukan hal demikian? Apa alasannya? Kemudian setelah itu kita yakinkan ke dia bahwa dia melakukan kesalahan tanpa mengintimidasi, tanpa menjudge, tanpa menghakimi. Kamu salah gitu. Jangan, kalau dia kamu salah, maaf, saya ngomong jangan jadinya. Jadi kalau misalnya kamu begini, berarti kita mendikte dia. Biarkan dia sendiri mengakui kalau dia salah. Oh, ternyata saya salah ya seperti ini. Baiklah, sekarang kamu salah. Nah, nanti ke depannya kamu ingin jadi seperti apa? Oh, berarti saya tidak mau mengulangi lagi kesalahan saya. Itu dari dasar hatinya sendiri dia ngomong. Apalagi yang kamu inginkan, saya akan seperti ini. Nah, kalau kamu sudah menjalankan keyakinan kelas, kira-kira kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Nanti dia sendiri ngomong, dia mau jadi seperti apa? Saya mau jadi orang yang disiplin. Jadi seperti itu ngomongnya. Dia sendiri yang ngomong. Akan berbeda ketika kamu harus disiplin. Namun dia bilang, saya akan menjadi pribadi yang disiplin. Itu berbeda. Auranya sudah berbeda. Karena yang satu dari dasar hati, yang pertama adalah harus. Kalau pertama itu kan, kalau ya harus dia turut, tapi tidak meyakini, tidak dalam jangka waktu panjang. Dia patuh, tapi saat ini tidak untuk selamanya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum Bapak Kepala Sekolah memberikan penguatan? Luar biasa, keren sekali. Terima kasih Bu Mai. Betul sekali. Ilmu yang kita perlu sini banyak banget. Teorinya banyak banget. Banget. Tapi prakteknya mungkin ya bahasanya kita ngomong dengan anak begitu, kamu bertanggung jawab, kamu disiplin. Ya Bu, saya disiplin ini. Cuma memang itu kadang anak suka lupa. Pasti ya, pasti. Kita nggak hanya sekali dua kali gitu ya. Harus diulang lagi. Segitiga restitusi itu luar biasa. Kita untuk mencari solusi, memotivasi, kemudian mengingat anak tadi tentang kesepakatan dan tanggung jawab. Kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama. Tanggung jawab anak itu juga harus memiliki dan tanggung jawab untuk melaksanakan semuanya itu. Jadi kadang anak mengatakan tadi ya, salah satunya olok-olok nama orang tua, itu sering banget. Iya. Tapi waktu itu ya sama, saya melakukan segitiga restitusi itu, anak ada yang iya Bu, habisnya dia ngolok-ngolokin, habisnya ini. Jadi besoknya lagi dipanggil, kenapa nak kamu kan lupa Bu. Nah itu jadi kayak mami anak itu ngelakuin kesalahan itu kadang ya nggak terus sekaligus berubah, itu nggak, pasti berulang. Kita mengingatkan kembali. Jadi itulah ya yang namanya pendidikan itu kita mengarahkan, memotivasi dan menunjukkan hal yang baik. Dan
kita nggak perlu bosan dan kita harus terus dan terus seperti itu. Jadi luar biasa memang. Kemudian satu lagi, saya agak ini ya kemarin pas awal kita ini ke anak, ada satu anak itu yang kayaknya itu saya nggak mau dia sama itu. Kenapa? Habis itu waktu itu saya itu saya lagi menjelaskan begini, mungkin itu tanpa restitusi ya, yang sampai ini anak itu terasa banget. Jadi saya udah selesai Bu, turun, saya naik lagi ngambil tempat pensil saya, ternyata kertas saya dia cerita sampai nangis. Jadi ya Allah, saya kasihan banget anak itu, kertas saya langsung direbut Bu, itu saya gak suka Bu gitu kan, nangis. Jadi ya Allah, hanya mungkin yang seperti itu gitu, itu membekas sekali. Sepertinya sepele, tapi membekas dalam jiwa anak. Itu yang sampai sekarang saya dendemin anak itu gitu. Jadi itu pengalaman dan terjadi di sini gitu. Jadi kita tolong ya sama-sama yuk Bu, makanya tadi ajarkan, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan terus belajar. Oke. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya. Tidak ada kata istilah tua untuk belajar. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin dipertanyakan? Kalau tidak ada, dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bunya tetap di sini ya, ada di depan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa apa yang disampaikan Bu Mai sebagai tugas modul berapa titik berapa 1.4 itu salah satu isinya disiplin positif, ada restitusi. Ini satu bagian. Pertama yakini bahwa sekarang itu terjadi perubahan. Yakini bahwa diri kita juga tidak berubah. Saya mendengar ucapan Bu Juliata lembut sekali. Bagaimana caranya? Dia hanya berseloroh, tidak disampaikan ke umum. Harus belajar berbicara. Bagaimana caranya? Supaya enggak awas, bahkan enggak pakai kata-kata. Enggak pakai kata-kata. Kalau beliau tadi menyampaikan, matanya menjadi hiperbola. Ini dunia bagi anak sudah gila gulita. Kelas langsung Nah, Bapak Ibu semua, dari disiplin positif yang sudah disampaikan dua materi waktu itu Bu Susi dan Bu Ning, sekarang disinggung, ini menambah ke restitusinya. Bahwa awal untuk ini pastikan. Nah, tadi kan ada kepastian positif. Kita bisa berubah. Ingat, kita bisa berubah. Maka mari, kalau Bu Ning, mari kita belajar untuk berubah.